Kenapa? Kamu gak pernah menghargai aku. Punya kamu tuh apa sih? Ah! Ketemu lagi dengan gue Komo Riki dan gue Tiar ya sih ya. Dikatakan putus. Sekarang kita lagi menuju ke rumahnya klien baru kita, gengs. Namanya Saskia. Jadi dia ini nyeritain ke kita kalau dia pengen putus sama cowoknya. Alasannya itu karena cowoknya lebay. Ya, tapi lebaynya seperti apa kan kita juga belum tahu. Makanya kita langsung pengen ketemu sama dia dan ngobrol-ngobrol dengan dia, gengs. Nah, dari email yang udah dia kirim dari kita, di sana dia sudah mencantumkan alamat rumahnya secara detail. Makanya gua sama Tiar juga sama tim Katakan Putus langsung menuju ke rumahnya si Saskia. Ini udah deket tuh katanya. Tuh. Ini kayaknya Pak, lurus Pak, ini ya. Ini kan? Lurus Pak. Ini depan ada warung, mau tanya aja sini kali ya. Turun aja kali. Pak, akhirnya gua turun dari mobil dan menanyakan sama orang-orang yang di pinggir jalan. Misi Bu. Mau numpang tanya kalau rumahnya Saskia tahu? Rumahnya Saskia. Dari Katakan Putus ya? Iya. Momo ya? Iya. Momo, bukan Momo. Momo apa? Ternyata ibu-ibu ini adalah penonton setianya Katakan Putus. Kita juga sempat diajak foto bareng sama dia. Ya udah satu kamera aja ya. 1, 2, 3. Halo, Ci. Oke, dah. Jodohin aja yuk sama anak saya. Lah, kok jodohin kamu? Ya udah mau cobain aja mau, aku nggak punya pacar mau. Nah, tapi ya rumahnya si Saskia di mana, Bu? Kita udah muter-muter dari tadi ya. Rumahnya Saskia itu. Ini rumahnya. Oh ini. Oh iya, makasih Bu. Ini dia rumahnya di sini kan? Pacarnya. Kenapa, Bu? Mas Saskia mau putus sama pacarnya. Ya nggak tahu sih, Bu. Kita pengen ketemuan dulu sama dia, pengen ngobrol-ngobrol dulu. Kenapa emang Ibu? Emang cowoknya kenapa? Lebay. Dan menurut keterangan yang kita dapati dari ibu-ibu itu, dia menyetujui kita untuk memutuskan hubungan Saskia ini dengan pacarnya karena pacarnya ini sangat lebay. Kita langsung ketemu sama Saskia aja kalau gitu. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya Bu. Makasih. Ya. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya Saskia. Di situ kita langsung manggil Saskia. Assalamualaikum. Misi. Permisi. Saskia. Saskia. Iya. Hai. Saskia kan? Iya. Halo. Hai. Aku Tia. Cantik. Ini ngomong. Hai, nama gue Saskia. Gue sekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta. Gue minta tolong tim Katakan Putus buat bantuin gue putus sama pacar gue yang namanya Fajar. Tak ku mengerti mengapa begini. Karena gue gak kuat sama sifatnya yang terlalu lebay sehingga membuat gue risih. Kenapa sih kok lo sampai minta tolong sama tim Katakan Putus buat putus sama cowok lo? Jadi gini, dia tuh teman sekolah aku. Teman sekolah aku dia tuh gimana ya, punya kebiasaan yang super duper lebay. Lebay gimana nih maksudnya? Dia tuh kalau misalnya lagi SMS aku, kalau nggak telepon aku tuh suka gimana ya, kalau misalnya aku nggak balas sekali tuh dia suka kayak ngebawelin terus. Terus datang ke rumah, datang kan. Agak posesif ya? Posesif banget kan. Kalau nyoba putus sama dia langsung pernah nggak? Aku udah pernah malah, tapi hasilnya tuh malah lebih ngerepotin. Jadi dia tuh kayak ngancam aku nggak mau sekolah lah, terus nggak mau makan lah, terus mamanya juga ngerong-ngerong aku terus. Nyuruh aku bilangin lah ke Fajarnya supaya. Kok lebay banget sih sampai ke nyokapnya juga. Tapi dibalik dari semua ini, maksudnya dari permasalahan ini sebenarnya ada permasalahan yang lain nggak dalam hubungan lu sama dia? Nggak ada sih, mungkin emang kayak gitu. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol barengan sama si Saskia tentang kelebayan si Fajar ini, tiba-tiba aja, gengs,
ada janji sama dia? Aku gak ada janji dia sama Ya sekali. udah, lu nggak ada janji. Sekarang kita minta izin untuk ngumpet di sana timnya kita. Sekarang lu keluar, tapi jangan lu usahain kalau si Fajar ini nggak masuk ke dalam rumah. Oke. Dan akhirnya si Saskia keluar, nemuin Fajar. Iya, sayang. Hai, kamu dari mana? Sayang, kok kamu lama banget sih keluar nih? Iya, aku habis kerjain tugas. Di dalam banyak banget. Aku tuh mau BBM kamu tapi nggak dibales. Maaf ya, soalnya tadi banyak banget aku nggak megang handphone sama sekali. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi ngerjain PR. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Ya, tapi kamu jangan lupa makan ya. Iya. Dadah. Dadah. Cuman kayak gitu doang datang ke rumah Saskia. Nanyain sudah makan atau belum. Lu nggak ngerasain ini adalah lebay banget, geng. Dia memang pacaran juga gitu. Oke, ya udah, tapi kamu jangan lupa makan ya. Coba itu bukan laki. Oke, udah, dia udah cabut. Udah. Di sini gua langsung bisa memastikan kalau apa yang diomongin oleh Zaskia ini adalah benar. Ya udah, gini, kita juga udah ngeliat sedikit buktinya tadi tentang kelebayan dari cowok lu. Gak terlalu bebe banget loh. Ya udah, oke, ya udah kalau gitu, mendingan lo ada mau ketemuan lagi nggak dengan dia di mana atau kapan gitu loh. Jadi nantinya gua matiin bisa ngikutin lu. Besok sih aku mau latihan basket tryout gitu. Nah, biasanya dia datang ke acara basket aku itu. Dari keterangan yang kita dapati dari si Zaskia, ternyata besok Zaskia ini akan mengikuti tryout untuk masuk ke tim basket sekolahnya dia. Dan pasti cowoknya si Saskia ini yang namanya Fajar ini datang untuk support Saskia. Ya udah, oke kalau gitu besok kita langsung ketemuan aja di sekolahnya Saskia. Oke geng, sekarang kita sudah ada di depan sekolahnya si Saskia. Ya. Dan pada hari ini tuh dia mau ada tryout buat basket di sekolahnya dia. Mudah-mudahan dia bisa lolos ya, bisa berhasil gitu. Hari ini adalah hari dimana Saskia akan diseleksi. Kira-kira dia bisa masuk ke tim inti di sekolahnya dia atau enggak? Mau monitor mau? Oh, ini kayaknya aman ya kalau gua turun sama Tia ya. Yuk, capes. Oke, mau koordinasi. Akhirnya gua sama Tia pun langsung turun dari mobil kita dan kita langsung menuju ke lapangan basket sekolahnya si Zaskia. Ini kelihatan banget. Ini gampang banget loh kita Enggak, juga. yang penting kalau misalnya kita udah ngeliat si Fajar, kita langsung Meskipun kita ngumpet-ngumpet dan juga rada sembunyi, tapi di sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Zaskia ini lagi latihan basket di sekolahnya dia. Tapi cukup banyak juga ya yang ngikutin tryout untuk ikut untuk masuk ke tim intinya sekolahnya ya dia. mungkin kan selain tim inti juga kan ada cadangannya juga. Ini si Fajarnya kemana sih? Kok dia nggak ada gitu loh Ya dia? nggak tahu, kalau menurut gua agak aneh sih. Secara nggak dibalas chatnya aja dia langsung datang ke rumahnya. Masa acara gede kayak gini nggak datang? Dan cukup lama kita memperhatikan Zaskia ini latihan basket. Tiba-tiba ada satu cowok langsung masuk ke lapangan dan dia langsung manggil Saskia. Ah, dia manggil Saskia. Itu Fajar bukan? Ini apa di mana? Saya izin ke depan sebentar ya, Kak. Saya keluar lagi. Sebentar. Mau Kita ikutin. Pada saat itu gua melihat muka paniknya Zaskia ini langsung muncul dan kita langsung ngikutin Zaskia ini dan ternyata gengs, kita ikutin dari belakang yuk gengs, geng. Ayo. Jangan sampai ke sana. Ajak cepat. Itu motor si Fajar udah jatuh, gengs, dan Fajar udah tergeletak di situ. Itu jangan kelihatan mau Fajar bangun. Fajar bangun. Tiba-tiba aja si Fajar ini langsung berdiri dan bilang surprise-nya dia itu Oh my God, pura-pura jatuh di sini. Ini Aku mau sepatu buat kamu. Sumpah kamu gak lucu tau gak? Tapi justru gak bikin aku semangat tau gak? Norak cara kayak gini.
kamu. Aku gak suka dengan kamu kayak gitu tuh. Kamu gak bikin aku semangat, malah bikin aku hancur, tau gak sih? Hancur gimana? Aku mau supporter buat kamu. Lebay banget, guys. Lebay, super lebay banget. Gue Saskia ya, gue Saskia ya, gue. Ini buat kamu. Itu Nora, tau gak? Semuanya aku gak suka, kamu malah bikin aku ngedon, tau gak Nora? Dan lo lihat tuh temen-temennya juga pada bilang gue Saskia, gue kan norak banget, tau gak sih lo? Ayo sayang, semangat sayang. Ayo Saskia. Semangat sayang. Udah Gila nih orang yang malu banget. muka si Saskia udah bete banget dan gue yakin banget konsentrasi dia sekarang udah rusak nih, udah buyar Oh banget. my Untuk God. ikut tryout. Ayo sayang, sayang. Tuh, pelatihnya juga udah coba untuk marah-marahin si Fajar, tapi si Fajarnya nggak mempeduliin pelatihnya si Saskia gitu. Ayo sayang, semangat dong. Kita melihat kalau Saskia ini sekarang sudah mulai tidak bisa berkonsentrasi lagi, gengs. Dan akhirnya kita mendengarkan pelatihnya ini pun mengumumkan siapa yang berhasil masuk ke tim inti basket sekolahnya dia. Oke, yang saya sebut namanya, tolong buat di sini ya. Anissa, kamu. Bisa? Ria. Udah 3 orang yang lulus. Saskia. Titik. Mohon maaf. Yang udah saya sebut namanya, kalian bisa lolos ya. Nggak lulus deh. Dan ternyata Saskia ini pun gagal untuk masuk ke tim inti. Sayang. Kamu kenapa sih? Kamu tadi minta siapa sih? Ya, Itu semua gara-gara kamu. gara-gara aku. Cara kamu tuh norak, tau gak? Orang gimana sih itu support pas bawa buat kamu? Mau, Jennifer, mau. Kita ikutin. Tunggu. Pasin tangan aku. Tunggu dulu, aku mau supporter kamu itu buat semangatin kamu. Ya tapi cara kamu norak. Gimana? Pas. Kamu yang malu-maluin. Kok aku malu-maluin? Iya. Kamu tuh emang ada kesadaran atau gak dari dulu? Tunggu dulu. Saskia, tunggu dulu. Sayang, tunggu sayang. Di situ kelihatan Saskia udah bete banget, dia udah muak banget sama Fajar, dia udah nggak mau pulang bareng sama Fajar. Akhirnya gua sama Tia pun langsung masuk ke dalam mobil kita dan kita juga mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam. Ya, si Saskia tuh marah banget gitu. Ya gimana nggak marah, dia gagal ikutan tryout, gimana coba? Iya kasihan juga sih. Mau monitor mau. Biar tingkahnya kayak gitu dia jadi nggak lulus. Gua sama Tia bisa melihat kalau si Fajar ini berusaha banget untuk minta maaf sama si Saskia. Dia sampai turun dari motornya dia dan mencoba untuk mendorong motornya dia. Kamu kenapa sih? Ayo aku pulang. Aku kecewa sama kamu diem. Tadi kenapa kamu mainnya jelek? Sayang, Kamu kan tahu aku latihan buat tryout ini tuh udah berbulan-bulan lebih, tapi kamu ngancurin semuanya. maafin aku sayang. Udah. Bener-bener ditenteng aja gitu motornya. Kekeh banget sih jadi laki, udah lebay, norak, terus kekeh lagi. Sayang, maafin Aku aku. kecewa sama kamu diem. Tunggu sayang. Tunggu. Apaan sih? Kamu sekarang pulang, aku nggak mau. Sayang. Kamu pulang. Saskia. Dan akhirnya Saskia ini pun langsung meninggali si Fajar begitu aja dan langsung masuk ke dalam rumahnya dia. Emang dia pakai manjat-manjat pagar segala tuh? Ngapain sih kok jadi kayak maling gitu sih? Saskia. Keluar dong Saskia. Ibu-ibu pada ngeliatin dia tuh. Ya iyalah diliatin kalau tingkahnya kayak gitu. Ya malu juga gitu. Saskia. Yang bolong. Apa sih, Bu? Aku lagi tidur tahu. Gak bisa tidur itu. Saya cuma mau ketemu Saskia, Bu. Iya enggak? Apa sih, Bu? Aku lagi tidur tahu. Gak bisa tidur itu. Saya cuma mau ketemu Saskia, Bu. Iya enggak? Dia didatangi
didatangi oleh ibu-ibu, dan ibu-ibu ini pun langsung memarahi si Fajar atas apa yang dia lakukan. Iya. Saskia! Saskia sayang! Kenapa dia nggak cabut aja sih? Enggak banget sih ini orang jadi laki. Apa sih Bu? Bikin ribet aja. Lu yang bikin ribet. Setelah si Fajar ini pun pergi dari rumah Zaskia, gua sama Tia pun langsung turun dari mobil kita dan langsung menghampiri si Zaskia di rumahnya dia. Bagus Bu, untung tadi Bu usir Bu tadi. Ya Bu, makasih ya Bu. Ganggu ya Bu ya. Zaskia, Nah nih. gimana kok? Gila loh. Dia barusan keluar kok. Udah kita udah lihat kok. Dia udah cabut. Tapi pertama kita bilang, ya kita turut prihatin juga lu nggak jadi masuk ke tim ini. Tapi lo mainnya bagus banget kok. Harusnya lo juga bisa lolos gitu. Mungkin karena lo nggak konsen. Iya karena dia ngerjain. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan. Ya udah deh, tadi kita udah ngelihat bagaimana norak dan super noraknya cowok lu ini. Sampai dari tadi kita nungguin dia nggak pergi-pergi, sampai teriak-teriak terus manjatin pagar lu juga. Sampai akhirnya ada ibu-ibu yang ngusir dia, baru dia pergi. Iya yaudah gini. Lo juga kan pasti capek banget. Udah gitu lo juga tadi gagal tryoutnya. Jadi menurut kita berdua sih mendingan lo sekarang istirahat dulu aja gitu. Tapi nanti lu kabarin kita lagi, lu ketemuan sama si Fajar ini di mana dan kapan gitu loh. Besok rencananya mau kemana? Besok ke sekolah. Ya udah, pasti ada si Fajar kan? Pasti ada dia kok pulang aja. Ya udah. Akhirnya kita bikin kesepakatan lagi sama si Zaskia ini, kalau besok kita akan menyusuli dia ke sekolahnya dia. Karena menurut dia setiap dia pulang sekolah pasti diikuti oleh si Fajar. Yang penting sekarang elunya bisa tenang dan elunya bisa nyaman. Ya udah, ya. Makasih ya. Ya. Jangan sedih, ngapain sedih sih? Iya. Ya. Kita cabut ya. Cabut ya. Ya. Yuk gengs, cabut. Oke gengs, sekarang pencarian bukti atau apa namanya kayak investigasi kita berhenti sekarang dulu. Besok kita akan lanjutin mulai dari sekolahnya si Saskia. Yuk Oke, kita sekarang let's balik go. kantor yuk. Jadi sekarang kita masuk di hari ketiga, yang mana di hari ketiga ini gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus sudah berada di depan sekolahnya Zaskia. Di situ kita udah nungguin lumayan lama dan kita lihat udah jam pulang sekolah juga. Kita masih nungguin Saskia karena Saskia nggak keluar-keluar, gengs. Teman-temannya udah pada pulang, udah pada keluar dari sekolah, tapi Saskianya nggak ada. Ini belum kelihatan sih. Dia nggak basket kan tapi kan hari ini. Nggak tahu, nomornya emang udah ada yang ngubungin dari tadi atau gimana sih? Kok dia belum datang juga ya? Jam pulang sih kok. Mau, monitor mau. Dan setelah kita menunggu lumayan lama lagi, barulah kita melihat Zaskia ini keluar dari sekolahnya dia barengan sama si Fajar. Nah itu Zaskia tuh. Itu Saskia. Itu dia tuh. Oke, itu si Fajar sama si Saskia ini udah keluar tuh dari sekolah. Saskia kelihatan masih kesel banget loh. Kamu tunggu di sini, aku mau ngambil motor dulu. Enggak, aku mau jalan. Kamu tunggu dulu di sini. Iya, aku tunggu. Terus si Fajar ninggalin tuh. Iya. Wah, ini mau kemana nih Saskia? Akhirnya gue sama Koma langsung buka kaca. Kita manggil Saskia. Si Saskia kok mau kabur sih? Dia pun menghampiri kita dan masuk ke dalam mobil dan dia bilang sama kita kalau dia Kamu malah bukan yang ngajak si Fajar jalan sih? tadi kan itu lu sama si Fajar. Ya jangan males dong. Kakak tau gak sih kemarin tengah malam dia nyanyi-nyanyi minta maaf di rumah aku pakai gitar. Tetangga aku semuanya pada komplain. Keterangan dari Zaskia ini dia bilang sama kita kalau dia ini sekarang lagi marah-marahnya sama si Fajar dan lagi kesel banget sama si Fajar. Karena kemarin ternyata pas siang-siang itu kita pulang setelah Fajar itu diusir sama salah satu warga di rumahnya Saskia, ternyata malam-malamnya si Fajar balik lagi gengs ke rumahnya Saskia. Dan bukan cuma datang doang, di depan rumahnya Saskia itu si Fajar itu pakai nyanyi-nyanyi. Oh my god. Oke, ya udah. Oke. Nah, itu emang bikin lu kesel sama dia, bikin lu marah sama dia, tapi di sini kita sangat butuh banget lu jalan bareng sama si Fajar Kita ini juga gitu. butuh bukti-bukti yang lain gitu. Nah, ini gimana caranya kalau menurut gua? Nah, itu si Fajar tuh.
Fajar tuh. Oh iya bener itu dia Pak. Nah sekarang gini aja, lu turun dari mobil, terus lu samperin dia dan lu jalan bareng sama dia biar kita ngikutin lu dari belakang. Aku udah males, sumpah aku udah males. Ya, di sini gue merasa sedikit emosi sama Zaskia karena tadinya kita udah melakukan kesepakatan sama Zaskia kalau hari ini itu dia akan jalan sama si Fajar dan kita akan mengikuti. Lu jalan bareng sama dia. Ya kok gak diangkat sih? Udah angkat aja, lu gimana Aku sih? udah males Kak, aku udah males denger. Ih pasti dia Oke. tuh ngoceh-ngoceh lagi, aku udah capek. Kalau lu malas, mendingan lu malas angkat telepon, mendingan sekarang lu turun dari mobil, lu samperin dia dan lu jalan bareng sama dia. Aku nggak mau, Oke? aku nggak mau. Kalau lu nggak mau, Iya. Nah di sini, gengs, gua bilang sama si Zaskia, mencoba untuk menyampingkan emosinya dulu, mencoba untuk menyampingkan egonya dulu, dan ngikutin prosedur dari kita. Akhirnya gua sama Komo mohon gitu untuk sekali lagi Saskia angkat teleponnya Fajar supaya bisa ketemu sama Fajar. Ya kita lihat lagi deh kelakuannya Fajar sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat bukti yang lebih baik lagi. Dan misal kita mencoba untuk menasehati si Zaskia ini, tiba-tiba aja si Fajar ini lagi-lagi menelpon dia. Nah ini sekarang itu Udah, angkat deh, udah angkat. ajak aja ke kafe terus di restoran mana kayak gitu loh. Halo? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu yang di mana? Di situ, gengs, gue langsung kaget banget. Si Fajar ini langsung dengan nada tinggi menanyakan keberadaan si Zaskia ini ada di mana. Dan gue langsung bilang sama Zaskia, Kita ke kafe ke tempat biasa aja ya. Kafe tempat biasa kita ketemu. Apa ya? Yang sebelah kiri tuh sekarang. Ya udah. Iya. Iya. Oh, lagi jalan nggak? Ini jalan. Kiri kita jalan di Pak. Udah, Pak, kiri, Pak. Ya udah Pak, kiri Pak. Dan kita pun langsung menuju ke kafe, yang mana kafe ini adalah tempat biasanya si Fajar sama Zaskia ini ketemu. Kafenya masih jauh nggak? Enggak, lurus Pak, lurus. Dikit lagi. Mana kafenya? Dikit lagi tuh, udah kelihatan yang warna merah. Oh, yang kanan ini? Iya. Ya udah Pak, langsung parkir aja Pak. Sesampainya kita di kafe yang mana nantinya Zaskia ini akan ketemu dengan si Fajar. Di sini gua berkonsultasi lagi dengan Maulana apa yang harus kita lakukan, dan Maulana pun dengan cerdiknya bilang sama gua kalau dia akan memasang banyak kamera di kafe tersebut, dan dia juga akan memasang alat penyadap suara di kafe tersebut sehingga nantinya gua sama Tia bisa mendengarkan apa yang mereka obrolin di kafe tersebut, gengs. Jangan sampai ketahuan nih Sas ya. Iya, oke. Good luck Sas. Dan pas Saskia turun, gak lama kemudian cowoknya Saskia juga datang, si Fajar datang, dan tiba-tiba dia langsung. Gengs, siap-siap gengs, ini Fajarnya udah datang nih. Saskia, kamu kemana sih? Kok dia langsung marah-marah gitu sih? Ini Fajarnya udah datang nih. Saskia, kamu kemana sih? Kok dia langsung marah-marah gitu sih? Kita benar-benar kaget banget waktu si Fajar ini datang menghampiri si Zaskia. Dia dalam keadaan sangat emosi banget dan dia langsung memarah-marahi Zaskia karena Zaskia itu, Kan aku bilang tunggu. Aku nunggu motor. Aku udah capek Ijara sama sifat kamu. Capek. Aku kayak gitu biar kamu bahagia. Bukannya harusnya si Fajar masih minta maaf ya? Kok dia malah marah-marah? Dan ini marah-marahnya gila banget, gengs. Kamu sadar nggak? Di luar sana, cewek-cewek pada iri sama kamu. Karena aku suka ngasih di kamu. Tapi apa? Kamu nggak pernah menghargai aku. Punya kamu tuh apa sih? Ah! di sini gua melihat kalau sifatnya si Fajar ini benar-benar nggak bisa dikontrol, guys. Dia sangat lebay banget mengungkapkan rasa sayangnya sama Zaskia, dan dia juga sangat lebay banget mengungkapkan emosinya sama Zaskia. Di situ juga Saskia langsung gak tahan banget, dia langsung nangis dan Fajar langsung cabut tinggalin Saskia. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa Terus dia ngapain datang sini
cuma buat marah-marah doang. Geng, ini si Fajarnya udah cabut nih. Gua masuk ke dalam kafe ya. Kasian sih tadi. Karena kita sudah melihat si Fajar ini meninggalkan kafe itu, makanya gua sama Tia pun langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri Zaskia. Kamu apa-apa? Dibanding apaan tadi? Handphone banding handphone aku udah capek, aku bener-bener mau putus. Kakak lihat sendiri kan tadi kayak gimana dia, Kak. Oh my god. Handphonenya diganting sama dia. Aku mau putus, aku udah mau putus. Iya, kita juga nggak tega lihat lo kayak gini. Handphonenya kenapa diganting sama dia? Aku udah capek. Satu kata yang sulit Di sini Zaskia sudah benar-benar shock banget dan benar-benar seperti sudah tidak tahu lagi untuk melakukan apa dan sudah sangat kebingungan banget untuk menyikapi hubungan dia dengan si Fajar. Nah, ternyata tadi kita lihat selain cowok itu lebay nanggepin rasa kasih sayangnya sama lu, ternyata dia juga emosian banget sama lu. Ternyata dia kasar gitu sama cewek juga. Ini dia juga baru pertama kali, Kak, ngebanting handphone depan aku gara-gara tadi aku celutukin berlebihan doang. Dia jadi kasar kayak gitu ke aku. Ya emang berlebihan. Ya, emang berlebihan malah terlalu lebay menurut gua gitu loh. Aku udah gak kuat, Kak. Aku pengen putus, Kak. Aku pengen putus. Aku minta tolong sama tim Katakan Putus buat ngerasain hubungan aku. Aku bener-bener udah gak kuat. Aku mau putus, Kak. untukku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan Ya karena memang Saskia juga udah minta putus sama cowoknya, dan kita juga udah ngeliat dengan mata kepala kita sendiri, bukti-buktinya udah cukup kuat banget, gengs. Ya kalau menurut gue juga kita udah nggak ada alasan lagi buat nolak lo buat mutusin Fajar gitu. Tapi di sini gua mencoba untuk yakinin lagi apakah lu benar-benar udah yakin untuk putus hubungan dengan dia? Aku yakin. Aku udah bener-bener gak kuat, Kak. Aku pengen putus, aku udah capek, aku mau putus. Aku udah gak kuat ngejalanin hubungan ini. Oke, ya udah. Lo tenang, tarik nafas. Dan dari bukti yang udah kita dapati bagaimana tingkah laku si Fajar ini sama dia, gua sama Tia pun langsung bilang sama dia kalau kita akan membantu dia untuk putus hubungan dengan si Fajar. Nah sekarang tinggal tugas gua sama Tia dan juga tim Katakan Putus nantinya akan berdiskusi untuk bikinin momen putus hubungan mereka. Kita antarin Saskia balik dulu, terus kita balik ke Transit ya. Oke, ya udah dipercepat aja kali ya. Ya udah, tolong Bang Lana ini, Mbak. Dan akhirnya kita tiba di momen putus, geng. Momen putus ini kita bikin di sebuah kafe, yang mana kafe ini adalah kafe tempat si Fajar dan teman-temannya akan melakukan nonton bareng bola. Semua kru-kru kita udah siapin semuanya, dan beberapa teman-temannya Fajar juga udah tahu kalau memang tim Katakan Putus mau nge-set momen putus. Terus si Fajarnya belum masih lama ya? Kayaknya dia telat datang lewat pertandingan udah mulai nih. Ya udah deh, siapin aja orang di bawah, kalau dia datang kabarin kita. Oke, siap. Pertandingan juga udah dimulai. Di situ teman-temannya Fajar juga udah kumpul, dan kita tinggal nunggu Fajar aja nih datang ke kafe. Oke. Oke, ya udah kalau itu semuanya standby ya. Ini dia nih. Dia masuk ke kafe yang memang pertandingan udah dimulai. Dia langsung asik nonton bola. Dan di situ kita langsung instruksiin si Saskia untuk ngeganggu cowoknya ini. Ini udah seru nih pertandingannya. Coba lu telepon. Halo. Iya sayang, kamu di mana? Aku lagi ngobrol. Udah selamat nonton ya sayang ya. Iya sayang. Ini kayaknya dia udah mulai ngerasa keganggu. Iya. Tapi belum terlalu keganggu banget. Bentar lagi lo telepon lagi, lo tanyain apa hal yang gak penting aja. Pas lagi seru-serunya nonton lagi, gak lama kemudian ditelepon lagi sama Saskia. Nonton bolanya juga lagi. banget. Halo. Ada apa lagi sayang? Kamu nontonnya di sebelah mana sih? Aku paling depan sayang. Kamu ngapain sih telepon aku terus? Aku tuh lagi nonton nih, nanti jadi ganggu suasana nonton aku. Paling depan. Ya udah deh. Kamu ganggu sih, kamu tidak lihat aku gimana?
sini gue langsung ngomong dalam hati bagaimana rasanya kalau orang sangat lebay banget mengungkapkan rasa sayangnya sama lo. Nah, coba lo telepon sekali lagi deh, mendingan deh. Telepon lagi deh. Lo tanya hal yang lebih gak penting lagi. Gak lama kemudian si Saskia kita instruksiin lagi untuk nelfon si Fajar lagi. Halo, ada apa lagi sayang? Halo sayang. Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju warna merah, baju kesayangan aku. Itu kamu marah sih, kan aku kangen sama kamu. Ya udah ya, baik. Dia udah bete banget nih. Sekarang lu turun dari sini. Nantinya ada si Maulana yang akan nge-brief lu kapan lu datang atau masuk ke tempat mereka lagi nonton bola. Oke? Dadah. Gua sama Komo langsung instruksiin si Saskia untuk masuk ke ruang nonton bareng. Barulah acara sesungguhnya dimulai. Ya udah, gambar videonya Ul. Videonya akan nyalain Ul. Tim kesayangan kamu menang. Gua nggak tahu. Sorry, gua nggak tahu. Menurut gue itu ganggu banget guys, itu lebay banget, itu sampai disorakin sama teman-temannya Fajar dan Fajar kelihatan malu banget dan kesel banget. Halo, sayang. Kamu ngapain sih bikin video kayak gitu? Aku kan malu sama temen-temen aku. Kamu maluin banget sih. Video kayak gitu kenapa emangnya? Kenapa lu malu? Kamu yang bikin aku malu. Kamu bikin video apa sih? Bikin video nggak jelas. Ini yang aku rasain selama berhubungan sama kamu tuh kayak gini. Kamu risih kan? Malu banget kan dia depan teman-temannya dia. Dia marah-marah banget tuh sama si Saskia, parah banget gitu. Aku sayang sama kamu. Aku lakuin apa aja buat kebahagiaan kamu. Jar, aku tahu kamu sayang sama aku. Aku seneng banget kamu bisa sayang sama aku, ngasih perhatian lebih ke aku. Tapi nggak gini caranya. Ini terlalu over, Jar. Kamu terlalu lebay. Akhirnya terucap jugalah kata-kata yang sudah pengen banget diucapkan oleh Zaskia, yaitu Aku udah capek sama kamu. Aku udah muak sama semua sifat kamu. Aku mau putus. rasain lo diputusin kan, makanya jangan lebay. Putus? Enggak. Diam semua. Gak bisa. Gue gak mau putus sama lu. Gue sayang sama lu. Dan Fajarnya langsung gak terima, gengs. Dan dia tidak mau untuk putus dari Zaskia. Gue sayang sama lu. Gue mau putus. Gue udah capek selama ini. Dan gue sayang sama lu. Kamu gak ngertiin aku banget sih. Aku sayang sama kamu. Lu gak pernah ngertiin aku. Aku udah bilangin sama kamu, kita udah sama kamu. Enggak, pokoknya kita gak boleh putus. Mama dia udah mulai kasar tuh. Yuk. Si Fajar ini udah mulai megang si Saskia ini dengan kenceng banget. Dan akhirnya gua sama Komo itu langsung cabut. Gua tuh sayang sama lu. Lu kenapa sih gak pernah ngertiin gua? Udah. Apa-apaan nih kamera banyak gini? Ya udah gua. Udah biasa aja ngomongnya. Biasa lu bisa Biasa. Lu siapa nggak tuduh gua? Ini cewek gua. Ya udah kan sekarang udah. Sekarang Lu juga udah gak mau gitu sama lo. Lu juga udah Jadi kamu capek. baik-baik ya. Udah tenang dulu Sebelumnya semua. kita minta maaf sama kalian semua udah ganggu nobar kalian. Kita dari tim Katakan Putus buat Tia ini Komo. Di sini si Fajarnya sangat kaget banget
melihat kedatangan gua sama Tia dan juga banyak kamera yang menyorot dia. Dan lagi-lagi gua mempertanyakan sama Zaskia. Oke, sekarang lu nggak usah emosi, lu nggak usah marah-marah. Sekarang gua tanya sama lu, tujuan lu atau yang lu mau dari si Fajar ini apa? Gue bener-bener mau putus dia sama lo, maaf. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa. Udah mendingan sekarang lu terima aja keputusannya dia untuk putus hubungan dari lu. Gua gak mau putus sama dia. Lo bisa evaluasi diri lo juga gitu. Lu nya aja lebay, gimana orang mau jalan sama lu, gimana orang mau pacaran sama lu. Semuanya lu lebay. Oke, kalau emang lu mau putus sama gua Fajar, bye. Dan akhirnya si Fajar juga nggak bisa terima dan dia langsung cabut aja, dan sebelum dia cabut dia bilang, gua Fajar bye. Dia niru gaya gua sama Komo kalau closing dikatakan putus. Dan setelah si Fajar ini pergi, barulah gua sama Tia mencoba untuk menenangi si Zaskia ini dan memberikan beberapa masukan sama dia. Mudah-mudahan dengan adanya momen putus ini dia bisa introspeksi diri dia, kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau untuk nanti kalian kedepannya mau balikan lagi atau mau jadi temenan atau mau jadi sahabatan, itu kita balikin ke lo lagi. Iya, yang penting sekarang lu udah memberikan peringatan sama dia biar dia berubah semua sifat yang gak baik dari dirinya dia. Oke, udah kalau gitu geng, menurut gua sama Tia, kasus ini selesai. Gua mau lagi cabut. Gue tiarin dia cabut, bye. Terima kasih tim Katakan Putus udah bantuin gue buat putus sama Fajar. Sekarang gue udah lega dan thank you so much tim Katakan Putus. Dan pesan dari gue, gengs, terkadang hal-hal yang buruk itu didasari dengan niat yang baik, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Sayangilah pasangan lu secara wajar, karena yang berlebihan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Jangan lupa kalau misalnya lo punya masalah sama pasangan lo langsung kirim aja email lo ke sini. Gua Komoriki cabut. Gue Tia Aryasya cabut, bye. Apa? Kamu gak pernah ngargai aku? Punya kamu tuh apa sih? Ah! Ketemu lagi dengan gua Komoriki Dan gue Tia Aryasya. dikatakan putus. Sekarang kita lagi menuju ke rumahnya klien baru kita, gengs. Namanya Saskia. Jadi dia ini nyeritain ke kita kalau dia pengen putus sama cowoknya. Alasannya itu karena cowoknya lebay. Ya, tapi lebaynya seperti apa kan kita juga belum tahu. Makanya Iya. kita langsung pengen ketemu sama dia dan ngobrol-ngobrol dengan dia, gengs. Nah, dari email yang udah dia kirim dari kita, di sana dia sudah mencantumkan alamat rumahnya secara detail. Makanya gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus langsung menuju ke rumahnya si Zaskia. Udah deket tuh katanya. Tuh. Ini kayaknya Pak, lurus Pak, ini ya. Ini Pak. Lurus Pak. Ini depan ada warung, mau tanya aja sini kali ya. Turun aja kali. Akhirnya gua turun dari mobil dan menanyakan sama orang-orang yang di pinggir jalan. Misi Bu, mau numpang tanya kalau rumahnya Saskia tahu? Rumahnya Saskia dari Katakan Putus ya? Iya. Momo ya? Iya. Momo, bukan Momo. Momo apa? Ternyata ibu-ibu ini adalah penonton setianya Katakan Putus. Kita juga sempat diajak foto bareng sama dia. Ya udah satu kamera aja ya. 1, 2, 3. Halo, Ci. Oke, dah. Jodohin aja yuk sama anak saya. Lah, kok jodohin kamu? Ya udah mau cobain aja mau, aku nggak punya pacar mau. Nah, tapi ya rumahnya si Zaskia di mana, Bu? Kita udah muter-muter dari tadi ya. Rumahnya Saskia itu. Ini rumahnya. Oh ini. Oh iya, makasih Bu. Ini dia rumahnya di sini kan? Pacarnya. Kenapa, Bu? Mas Saskia mau putus sama pacarnya. Ya nggak tahu sih, Bu. Kita pengen ketemuan dulu sama dia, pengen ngobrol-ngobrol dulu. Begitu mah. Kenapa emang ya Bu? Emang cowok kenapa?
lebay. Dan menurut keterangan yang kita dapati dari ibu-ibu itu, dia menyetujui kita untuk memutuskan hubungan Zaskia ini dengan pacarnya karena pacarnya ini sangat lebay. Kita langsung ketemu sama Zaskia aja kalau gitu. Makasih banyak ya, Bu, ya. Makasih ya, Bu. Makasih. Ya. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya Saskia. Di situ kita langsung manggil Saskia. Assalamualaikum. Misi. Permisi. Saskia. Saskia. Iya. Hai. Saskia kan? Iya. Halo. Hai. Aku Tia. Cantik. Ini ngomong. Hai, nama gue Saskia. Gue sekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta. Gue minta tolong tim Katakan Putus buat bantuin gue putus sama pacar gue yang namanya Fajar. Tak ku mengerti mengapa begini. Karena gue gak kuat sama sifatnya yang terlalu lebay sehingga membuat gue risih. Kenapa sih kok lo sampai minta tolong sama tim Katakan Putus buat putus sama cowok lo? Jadi gini, dia tuh teman sekolah aku. Teman sekolah aku dia tuh gimana ya, punya kebiasaan yang super duper lebay. Lebay gimana nih maksudnya? Dia tuh kalau misalnya lagi SMS aku, kalau nggak telepon aku tuh suka gimana ya, kalau misalnya aku nggak balas sekali tuh dia suka kayak ngebawelin terus datang ke rumah, datang kan. Agak posesif ya? Posesif banget kan. Kalau nyoba putus sama dia langsung pernah nggak? Aku udah pernah malah, tapi hasilnya tuh malah lebih ngerepotin. Jadi dia tuh kayak ngancam aku nggak mau sekolah lah, terus nggak mau makan lah, terus mamanya juga ngerong-ngerong aku terus. Bete banget, dia udah muak banget sama Fajar, dia udah nggak mau pulang bareng sama Fajar. Akhirnya gua sama Tia pun langsung masuk ke dalam mobil kita dan kita juga mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam. Si Saskia tuh marah banget gitu. Ya gimana nggak marah, dia gagal ikutan tryout, gimana coba? Iya kasihan juga sih. Mau monitor mau. Biar tingkahnya kayak gitu dia jadi nggak luas. Gua sama Tia bisa melihat kalau si Fajar ini berusaha banget untuk minta maaf sama si Zaskia. Dia sampai turun dari motornya dia dan mencoba untuk mendorong motornya dia. Kenapa sih? Ayo aku pulang. Aku kecewa sama kamu diem. Tadi kenapa kamu mainnya jelek? Sayang, Kamu kan tahu aku latihan buat tryout ini tuh udah berbulan-bulan lebih, tapi kamu ngancurin semuanya. maafin aku sayang. Udah. Bener-bener ditenteng aja gitu motornya. Kekeh banget sih jadi laki, udah lebay, norak, terus kekeh lagi. Sayang, maafin Aku aku. kecewa sama kamu diem. Tunggu sayang. Apaan sih? Kamu sekarang pulang, aku nggak mau. Sayang. Saskia. Kamu pulang. Saskia. Dan akhirnya Zaskia ini pun langsung meninggali si Fajar begitu aja dan langsung masuk ke dalam rumahnya dia. Emang dia pakai manjat-manjat pagar segala tuh? Faiznya kok jadi kayak maling gitu sih? Saskia. Keluar dong Saskia. Ibu-ibu pada ngeliatin dia tuh. Ya iyalah diliatin kalau tingkahnya kayak gitu. Ya malu juga gitu. Saskia. Jangan bolong. Apa sih, Bu? Aku lagi tidur tahu. Gak bisa tidur itu. Saya cuma mau ketemu Saskia, Bu. Iya enggak? Apa sih, Bu? Aku lagi tidur tahu. Gak bisa tidur itu. Saya cuma mau ketemu Saskia, Bu. Iya enggak? Dia didatangi oleh ibu-ibu dan ibu-ibu ini pun langsung memarahi si Fajar atas apa yang dia lakukan. Iya. Saskia sayang. Kenapa dia nggak cabut aja sih? Norak banget sih ini orang jadi laki. Apa sih, Bu? Bikin ribet aja. Lo yang bikin ribet Setelah si Fajar ini pun pergi dari rumah Zaskia, gua sama Tia pun langsung turun dari mobil kita dan langsung menghampiri si Zaskia di rumahnya dia. Bagus Bu, untung tadi Bu usir Bu tadi. Ya Bu, makasih ya Bu. Ganggu ya Bu ya. Zaskia, Nah nih. gimana kok? Gila loh. Dia barusan keluar kok. Udah kita udah lihat kok. Dia udah cabut. Tapi pertama kita bilang ya kita turut prihatin juga lu nggak jadi masuk ke tim ini. Tapi lo mainnya bagus banget kok. Harusnya lo juga bisa lolos gitu. Mungkin karena lo nggak konsen. Iya karena dia ngerjain. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hirau. Ya udah deh, tadi kita udah
kita ngelihat bagaimana norak dan super noraknya cowok lu ini. Sampai dari tadi kita nungguin dia nggak pergi-pergi, sampai teriak-teriak terus manjatin pagar lu juga, sampai akhirnya ada ibu-ibu yang ngusir dia baru dia pergi. Ya yaudah gini, lo juga kan pasti capek banget, udah gitu lo juga tadi gagal tryoutnya, jadi menurut kita berdua sih mendingan lo sekarang istirahat dulu aja gitu. Tapi nanti lu kabarin kita lagi, lu ketemuan sama si Fajar ini di mana dan kapan gitu loh. Besok rencananya mau kemana? Besok ke sekolah. Ya udah, pasti ada si Fajar kan? Pasti ada dia, kok pulang aja Ya pasti. udah. Akhirnya kita bikin kesepakatan lagi sama si Zaskia ini, kalau besok kita akan menyusuli dia ke sekolahnya dia. Karena menurut dia setiap dia pulang sekolah pasti diikuti oleh si Fajar. Yang penting sekarang elunya bisa tenang dan elunya bisa nyaman. Ya udah, ya. Makasih ya. Ya. Jangan sedih, ngapain sedih sih? Iya. Ya. Kita cabut ya. Cabut ya. Ya. Yuk gengs, cabut. Oke gengs, sekarang pencarian bukti atau apa namanya kayak investigasi kita berhenti sekarang dulu. Besok kita akan lanjutin mulai dari sekolahnya si Saskia. Yuk Oke, kita sekarang let's balik go. kantor yuk. Jadi sekarang kita masuk di hari ketiga, yang mana di hari ketiga ini gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus sudah berada di depan sekolahnya Zaskia. Di situ kita udah nungguin lumayan lama dan kita lihat udah jam pulang sekolah juga. Kita masih nungguin Saskia karena Saskia nggak keluar-keluar, gengs. Teman-temannya udah pada pulang, udah pada keluar dari sekolah, tapi Saskia nya nggak ada. Iya, belum kelihatan sih. Dia nggak basket kan, tapi kan hari ini. Nggak tahu, nomornya emang udah ada yang ngubungin dari tadi atau gimana sih? Kok dia belum datang juga ya? Jam pulang sih kok. Mau, monitor mau. Dan setelah kita menunggu lumayan lama lagi, barulah kita melihat Zaskia ini keluar dari sekolahnya dia barengan sama si Fajar. Nah itu Zaskia tuh. Itu Saskia. Itu dia tuh. Oke, itu si Fajar sama si Saskia ini udah keluar tuh dari sekolah. Saskia kelihatan masih kesel banget loh. Kamu tunggu di sini, aku mau ngambil motor dulu. Enggak, aku mau jalan. Kamu tunggu dulu di sini. Iya, aku tunggu. Terus si Fajar ninggalin tuh. Iya. Wah, ini mau kemana nih Saskia? Akhirnya gue sama Koma langsung buka kaca. Kita manggil Saskia. Si Saskia kok mau kabur sih? Dia pun menghampiri kita dan masuk ke dalam mobil dan dia bilang sama kita kalau dia Kamu malah bukan yang ngajak si Fajar jalan sih? tadi kan itu lu sama si Fajar. Ya Lah, jangan terus kamu males mau? dong. Kakak tau gak sih kemarin tengah malam dia nyanyi-nyanyi minta maaf di rumah aku pakai gitar. Tetangga aku semuanya pada komplain. Keterangan dari Zaskia ini dia bilang sama kita kalau dia ini sekarang lagi marah-marahnya sama si Fajar dan lagi kesel banget sama si Fajar. Karena kemarin ternyata pas siang-siang itu kita pulang setelah Fajar itu diusir sama salah satu warga di rumahnya Saskia, ternyata malam-malamnya si Fajar balik lagi gengs ke rumahnya Saskia. Dan bukan cuma datang doang, di depan rumahnya Saskia itu si Fajar itu pakai nyanyi-nyanyi. Oh my god. Oke, ya udah. Oke. Nah, itu emang bikin lu kesel sama dia, bikin lu marah sama dia, tapi di sini kita sangat butuh banget lu jalan bareng sama si Fajar Kita ini juga gitu. butuh bukti-bukti yang lain gitu. Nah, ini gimana caranya kalau menurut gua? Nah, itu si Fajar tuh. Oh iya benar itu dia, Pak. Nah sekarang gini aja, lu turun dari mobil, terus lu samperin dia dan lu jalan bareng sama dia biar kita ngikutin lu dari belakang. Gitu. Aku udah males, sumpah aku udah males. Ya, di sini gue merasa sedikit emosi sama Zaskia karena tadinya kita udah melakukan kesepakatan sama Zaskia kalau hari ini itu dia akan jalan sama si Fajar dan kita akan mengikuti. Lu jalan bareng sama dia. Ya kok gak diangkat sih? Udah angkat aja lu gimana Aku sih? udah males, Kak. Aku udah males denger. Ih, pasti dia Oke. tuh ngoceh-ngoceh lagi. Aku udah capek. Kalau lu malas, mendingan lu malas angkat telepon, mendingan sekarang lu turun dari mobil, lu samperin dia dan lu jalan bareng sama dia. Aku nggak mau, Oke? aku nggak mau. Kalau lu nggak mau, Iya. nah di sini gengs, gua bilang sama si Zaskia, mencoba untuk menyampingkan emosinya dulu, mencoba untuk menyampingkan egonya dulu, dan ngikutin prosedur dari kita. Akhirnya gua sama Komo mohon gitu untuk sekali lagi Saskia angkat teleponnya Fajar supaya bisa ketemu sama Fajar. Ya kita lihat lagi deh kelakuannya Fajar sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat bukti yang lebih baik lagi. Dan misal kita mencoba untuk menasehati si Zaskia ini, tiba-tiba aja si Fajar ini lagi-lagi menelpon dia. Nah ini sekarang itu angkat deh, udah angkat. Ajak aja ke kafe terus di restoran mana kayak gitu loh.
Halo? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu yang di mana? Di situ, gengs, gue langsung kaget banget. Si Fajar ini langsung dengan nada tinggi menanyakan keberadaan si Zaskia ini ada di mana. Dan gue langsung bilang sama Zaskia, Kita ke kafe ke tempat biasa aja ya. Kafe tempat biasa kita ketemu. Apa ya? Yang sebelah kiri tuh sekarang. Ya udah. Iya. Iya. Nyuruh aku bilangin lah ke Fajarnya supaya kok lebay banget sih Ya, sampai aku ke juga nyokapnya nggak juga. ngerti. Tapi dibalik dari semua ini, maksudnya dari permasalahan ini sebenarnya ada permasalahan yang lain nggak dalam hubungan lu sama dia? nggak ada sih, mungkin emang kayak gitu. Fajar kak, Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol barengan sama si Zaskia tentang kelebayan si Fajar ini, tiba-tiba aja, gengs, oh lu ada janji sama dia? aku ada janji dia sama Oke, sekali. udah. Oh, lu nggak ada janji. Sekarang kita minta izin untuk ngumpet di sana, timnya kita. Sekarang lu keluar, tapi jangan lu usahain kalau si Fajar ini nggak masuk ke dalam rumah. Oke. Dan akhirnya si Saskia keluar, nemuin Fajar. Iya, sayang. Hai, kamu dari mana? Sayang, kok kamu lama banget sih keluarnya? Iya, aku habis kerjain tugas. Di dalam banyak banget. Aku tuh mau BBM kamu tapi nggak dibales. Maaf ya, soalnya tadi banyak banget aku nggak megang handphone sama Kamu sekali. lagi ngapain sih? Aku lagi ngerjain PR. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Ya, tapi kamu jangan lupa makan ya. Iya. Dadah. Dadah. Cuman kayak gitu doang datang ke rumah Saskia. Nanyain sudah makan atau belum. Lu nggak ngerasain ini adalah lebay banget, geng. Dia memang pacaran juga gitu kok. Oke, ya udah. Tapi kamu jangan lupa makan ya. Coba itu bukan laki. Oke, udah, dia udah cabut. Udah. Di sini gua langsung bisa memastikan kalau apa yang diomongin oleh Zaskia ini adalah benar. Ya udah, jadi kita juga udah ngeliat sedikit buktinya tadi tentang kelebayan dari cowok lu. Gak terlalu bebe banget loh. Ya udah, oke, ya udah kalau gitu mendingan lo ada mau ketemuan lagi nggak dengan dia di mana atau kapan gitu loh. Jadi nantinya gua matiin bisa ngikutin lu. Besok sih aku mau latihan basket tryout gitu. Nah biasanya dia datang ke acara basket aku itu. Dari keterangan yang kita dapati dari si Zaskia, ternyata besok Zaskia ini akan mengikuti tryout untuk masuk ke tim basket sekolahnya dia. Dan pasti cowoknya si Saskia ini yang namanya Fajar ini datang untuk support Saskia. Ya udah, oke kalau gitu besok kita langsung ketemuan aja di sekolahnya Saskia. Oke, geng, sekarang kita sudah ada di depan sekolahnya si Saskia. Iya. Dan pada hari ini tuh dia mau ada tryout buat basket di sekolahnya dia. Mudah-mudahan dia bisa lolos ya, bisa berhasil gitu. Hari ini adalah hari dimana Saskia akan diseleksi. Kira-kira dia bisa masuk ke tim inti di sekolahnya dia atau enggak? Mau monitor mau? Oh, ini kayaknya aman ya kalau gua turun sama Tia ya. Boleh cek. Yuk, capes. Oke, mau koordinasi. Akhirnya gua sama Tia pun langsung turun dari mobil kita dan kita langsung menuju ke lapangan basket sekolahnya si Zaskia. Ini kelihatan banget. Ini gampang banget loh kita juga. Yang penting kalau misalnya kita udah ngeliat Fajar, kita langsung Meskipun kita ngumpet-ngumpet dan juga rada sembunyi, tapi di sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Zaskia ini lagi latihan basket di sekolahnya dia. Tapi cukup banyak juga ya yang ngikutin tryout untuk ikut untuk masuk ke tim intinya sekolahnya dia. ya mungkin kan selain tim inti juga kan ada cadangannya juga. Ini si Fajarnya kemana sih? Kok dia nggak ada gitu loh? Ya Dia nggak tahu, kalau menurut gua agak aneh sih. Secara nggak dibalas chatnya aja dia langsung datang ke rumahnya. Masa acara gede kayak gini nggak datang? dan cukup lama kita memperhatikan Zaskia ini latihan basket. Tiba-tiba ada satu cowok langsung masuk ke lapangan dan dia langsung manggil Saskia. Ah, dia manggil Saskia. Fajar bukan? Ini apa di mana? Di depan. Pak, saya izin di depan sebentar ya, Pak. Saya keluar lagi. Sebentar.
Mau ditaruh, mau ditaruh, mau. Kita ikutin. Pada saat itu, gua melihat muka paniknya Zaskia ini langsung muncul dan kita langsung ngikutin Zaskia ini dan ternyata, gengs, kita ikutin dari belakang yuk, gengs, gengs. Ayo. Jangan sampai kita. Ajak. Itu motor si Fajar udah jatuh, gengs, dan Fajar udah tergeletak. Itu jangan kelihatan mau. Jar bangun. Fajar bangun. Tiba-tiba aja si Fajar ini langsung berdiri dan bilang surprise-nya dia itu adalah pura-pura jatuh di sini. Ini Aku mau support buat kamu. suka kamu gak lucu tau gak? Tapi justru gak bikin aku semangat tau gak? Nora cara kayak gini. Wah. Ngumpet lagi. Saskia, tunggu. Saskia, itu Cara kamu Nora, tau gak? itu buat kamu. Aku gak suka dengan kamu kayak gitu tuh. Kamu gak bikin aku semangat, malah bikin aku hancur tau gak sih? Hancur gimana? Aku mau supporter buat kamu. Lebay banget, gengs. Lebay, super lebay banget. Gue Saskia, gue Saskia, gue. Ini buat kamu. Itu Nora tau gak? Semuanya aku gak suka. Kamu malah bikin aku ngedon tau gak Nora? Dan lu lihat tuh temen-temennya juga pada bilang gue Saskia, gue kan norak banget, tau gak sih lu? Ayo sayang, semangat sayang. Ayo Saskia. Semangat sayang. Gila nih orang yang malu banget. Muka si Saskia udah bete banget dan gue yakin banget konsentrasi dia sekarang udah rusak dan udah buyar Oh banget. my Untuk God. itu tryout. Ayo sayang. Tuh pelatihnya juga udah coba untuk marah-marahin si Fajar, tapi si Fajarnya nggak mempeduliin pelatihnya si Saskia gitu. Ayo sayang, semangat dong. Kita melihat kalau Zaskia ini sekarang sudah mulai tidak bisa berkonsentrasi lagi, gengs. Dan akhirnya kita mendengarkan pelatihnya ini pun mengumumkan siapa yang berhasil masuk ke tim inti basket sekolahnya dia. Oke, yang saya sebut namanya, tolong buat di sini ya. Anissa, kamu. Anissa? Ria. Udah 3 orang yang lulus. Saskia. Tini. Kamu. Mohon maaf. Yang udah saya sebut namanya, kalian bisa lolos ya. Nggak lulus deh. Dan ternyata Zaskia ini pun gagal untuk masuk ke tim inti. Sayang. Kamu kenapa sih? Kamu tadi minta siapa sih? Ya, Itu semua gara-gara kamu. gara-gara aku. Cara kamu tuh norak, tau gak? Nora gimana sih? Itu support pas bawa buat kamu. Mau, monitor, mau. Kita ikutin. Tunggu. Lepasin tangan aku. Tunggu dulu, aku buat supporter dari kamu itu buat semangatin kamu. Ya tapi cara kamu norak. Gimana? Pas. Kamu yang malu-maluin. Kok aku malu-maluin? Iya. Kamu tuh emang ada kesadaran atau gak dari dulu? Tunggu dulu. Saskia, tunggu dulu. Sayang, tunggu sayang.